mencapai 17 hingga 18.000 kendaraan. Peningkatan volume kendaraan di gerbang tol Keramasan terjadi sejak 1 hari pasca Idul Fitri 1443 Hijriah yang tercatat mencapai 16.000 kendaraan, baik yang melintas masuk dari arah kota Palembang ataupun yang keluar ke arah kota Lampung dan sebaliknya. Sementara itu, puncak arus balik diprediksi terjadi pada kemarin hingga hari ini dan diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan mencapai 17 hingga 18.000 kendaraan. Guna mengantisipasi penumpukan kendaraan di gerbang tol Keramasan, pihak pengelola tol menambah kapasitas gardu tol dari awalnya 2 gardu di pintu masuk dan 2 gardu di pintu keluar, menjadi 3 gardu di pintu masuk dan 4 gardu di pintu keluar, serta menyiapkan lokasi untuk pengisian saldo tol. Dalam sepekan ini udah banyak peningkatan dari mulai H+1 atau di lebaran kedua, itu peningkatan dari hari biasa atau di hari lebaran pertama udah 16.000 kendaraan. Kemudian di hari kedua meningkat lagi di lebaran H+2 itu sekitar 17.000 sampai terakhir kemarin hari Jumat sekitar 19.000 kendaraan yang melintas. Alhamdulillah di gerbang tol Keramasan ini antrian hanya sebentar-sebentar, paling hanya sekitar 15 sampai 20 menit antrian, tapi itu pun tidak stuck. Para pengguna jalan juga diimbau untuk memastikan saldo kartu tol mencukupi agar menghindari antrean pengisian saldo di tempat, serta memastikan kendaraan yang digunakan selama perjalanan balik dalam kondisi laik. Afifah Sari, Muhammad Hustin, TVRI Sumsel melaporkan. Arus balik kendaraan pemudik melintas di jalur penghubung kabupaten dan provinsi di Kabupaten Pali kemarin dan hari ini meningkat. Volume kendaraan pemudik dari luar provinsi yang melalui jalur penghubung antar kabupaten di Sumatera Selatan dan provinsi terjadi peningkatan kemarin hingga hari ini. Kanit Dalmas Polres Pali, Ibtu Om Pusungguh, menjelaskan kendaraan pemudik arus balik sebagian besar kendaraan luar provinsi ke Kabupaten Musirawas, Lubuk Linggau, bahkan Provinsi Bengkulu, Riau, dan Padang. Peningkatan arus balik mulai terlihat sejak kemarin hingga hari ini. Baik, dapat kami sampaikan arus balik yang datang atau berasal dari arah Lubuk Linggau, Mura, yang berkemungkinan datang dari Sumatera Utara dan dari arah Padang, mengalami peningkatan untuk melintas di jalan alternatif Pali. Dari data Polres Pali, selama arus mudik dan balik tidak ada kecelakaan lalu lintas. Muhammad Usnin Awan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, pantauan arus balik dari sejumlah lokasi akan kami sampaikan dalam liputan arus mudik arus balik berikut ini. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan akan melaporkan arus balik secara langsung dari 3 titik, yakni dari kawasan sekitar Tol Kayu Agung, dari Tol Palembang Indralaya, serta dari lintas timur Palembang Betung Banyu Asin. Untuk suasana sekitar Tol Kayu Agung akan dilaporkan oleh reporter Nada. Selamat sore Nada. Selamat sore Kika. Baik, sementara dari Tol Palembang Indralaya akan dilaporkan oleh reporter Afifah. Selamat sore Afifah. Selamat sore Kika. Dan dari lintas Palembang Betung akan dilaporkan oleh reporter Safita. Selamat sore Vita. Selamat sore Kika. Dan baik saudara, untuk laporan pertama kita menuju ke Nada di Kayu Agung. Jalan menuju pintu masuk Tol Kayu Agung menjadi tempat berkumpulnya calon penumpang yang akan berangkat menuju Pulau Jawa menggunakan bus antar kota antar provinsi. Untuk mengetahui situasinya, saat ini kita telah terhubung dengan reporter Nada Nasyaya. Silakan Nada. Ya, terima kasih Kika dan juga saudara. Desa Celikang merupakan desa mangkrak di Kayu Agung dan juga Kabupaten Tahu dan Komering Ilir merupakan pangkal masuk untuk masyarakat yang akan melintasi gerbang tol pintu Kayu Agung yang akan menuju Lampung atau menuju kota Palembang. Berdasarkan hasil pantauan kami, kawasan ini sangat ramai karena banyak masyarakat yang menggunakan kawasan ini sebagai tempat menunggu atau tempat transit untuk naik bis antar kota dan antar provinsi. Nah, biasanya masyarakat
umumnya menunggu bis antar kota dan antar provinsi yang akan naik ini di terminal, namun masyarakat di Kayu Agung cenderung lebih memilih untuk menunggu bis tersebut di pangkal jalan menuju gerbang tol Kayu Agung ini. Dampak dari kepadatan ini tentu saja ada beberapa kali terjadi kemacetan di pangkal jalan tol di depan gerbang tol menuju Kayu Agung ini karena masyarakat umumnya parkir kendaraan yang akan menunggu ataupun menjemput sanak saudara yang akan atau mau menggunakan bis antar kota dan antar provinsi. Selain itu juga bagi masyarakat atau warga desa Celika ini sendiri juga banyak manfaatnya dengan adanya keramaian, apalagi pada saat arus balik Idul Fitri 1443 Hijriah ini, karena berdampak terhadap perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat banyak berjualan makanan-makanan kecil, bahkan ada yang membuka rumah makan di kawasan ini sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Kepala Desa Celika Kayu Agung Ogan Komering Ilir, Kartiwan. Ya, kalau macet itu enggak terlalu jadi permasalahan kan untuk warga. Tapi karena di gerbang tol terus ada kepotong jalan lintas yang sering terjadi kecelakaan. Karena lampu merah di perempatan jalan itu tidak berfungsi sehingga sering terjadi kecelakaan. Dan terus di gerbang tol ini lampu jalan itu tidak berfungsi sudah hampir 6 bulan. Padatnya arus lalu lintas ini kami menghimbau untuk Anda yang akan menggunakan jalur lintas timur baik akan menuju Kota Palembang ataupun sebaliknya, Anda harus berhati-hati karena di persimpangan ini cukup padat, kemudian juga lampu lalu lintas juga mati sehingga ada beberapa kali terjadi kecelakaan. Untuk itu kami menghimbau Anda untuk tetap menerapkan rambu-rambu lalu lintas, menerapkan protokol kesehatan agar mudik aman dan juga mudik sehat 2022. Demikian yang dapat kami laporkan, kita kembali ke studio Kika. Baik, terima kasih Nada. Dan kita lanjutkan ke Kabupaten Ogan Ilir. Puncak arus balik di tol Palembang Indralaya terpantau sudah terjadi sejak kemarin dengan rata-rata kendaraan yang melintas mencapai 12.000 kendaraan. Lantas bagaimana pantauan terkini terkait ke arus balik di tol Palindra saat ini? Kita telah terhubung dengan reporter TVRI Sumatera Selatan Afifah Sari. Silakan Afifah. Ya baik, terima kasih Kika. Saudara, dapat kami laporkan langsung dari pintu tol Palindra Kabupaten Ogan Ilir, di mana 6 hari pasca Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, dari pantauan kami sejak siang hingga saat ini, untuk arus lalu lintas di tol Palindra ini terpantau kondusif dan ramai lancar, dan belum ada penumpukan ataupun kemacetan kendaraan yang melintas di jalur tol Palindra ini. Nah, sementara dari informasi petugas setempat ini, untuk peningkatan volume kendaraan sebenarnya sudah terjadi sejak 1 hari pasca Lebaran Idul Fitri lalu, di mana untuk jumlah kendaraan yang melintas di sini mencapai 14.000 kendaraan, baik dari kota Palembang menuju ke Indralaya ataupun sebaliknya. Sementara untuk hari ini diprediksi akan mengalami penurunan jumlah kendaraan yang melintas, yakni tercatat mencapai 10.000 kendaraan. Hal ini terjadi lantaran sesuai dengan imbauan dari pemerintah agar masyarakat ini dianjurkan mudik ataupun pulang lebih awal. Hal ini tentu dilakukan untuk mengurangi atau menghindari penumpukan kendaraan selama arus balik perjalanan. Nah, adapun untuk kendaraan yang melintas di sini juga mayoritas merupakan para wisatawan ataupun mereka yang akan melakukan wisata dan juga mereka yang akan berkunjung ke rumah saudara dan bukanlah merupakan para pemudik yang ada. Nah, dan berikut wawancara kami bersama Kepala Bagian Operasi Tol Palindra Prasdita Novriandi. Untuk arus balik ini kita kemarin terjadi penumpukan di H+1 dan H+2 untuk lalu lintas silaturahmi dan lalu lintas wisata. Tapi untuk hari ini sudah mulai berkurang, karena ada himbauan untuk pulang jangan bersama-sama atau arus balik jangan bersama-sama. Jadi sudah terurai di hari +1 +2 itu. Kalau di hari ini mungkin prediksi kita berapa nih? Untuk prediksi kita sekitar 10.000 kendaraan yang melintas, ya itu juga sudah di bawah arus puncak kita. Ya saudara, adapun untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan arus balik maksud kami hari ini, pihak tol juga sudah menyiagakan personil tambahan untuk membantu tapping kartu tol serta menyiagakan untuk mengatur arus lalu lintas di sini agar lebih tertib. Selain itu kami juga mengimbau para pengguna jalan di sini agar
agar sudah menyiapkan kartu tol dengan saldo yang cukup sehingga nantinya tidak perlu lagi untuk melakukan pengisian di tempat yang dapat memicu antrean. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Ogan Ilir. Kembali ke studio bersama Kika. Baik, terima kasih Afifah. Dan sekarang kita beralih ke Kabupaten Banyuasin. Arus balik pada hari ini, kondisi lintas timur Palembang, Betung, Banyuasin terpantau padat kendaraan. Mengingat telah berakhirnya libur lebaran dan cuti bersama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami telah terhubung dengan reporter Masayu Safita. Vita, silakan dengan laporannya. Baik pemirsa, berdasarkan pantauan kami memang terlihat padat antara lintas Banyuasin dan juga Palembang. Namun kepadatan ini hanya dilalui antara lintas Banyuasin dan ke kota Palembang, di mana nomor kendaraan ini didominasi oleh luar kota seperti Medan, Aceh, dan juga 2 provinsi lainnya. Kendaraan yang datang dari 2 arah ini merupakan pemudik yang datang dari arah Palembang menuju Pangkalan Balai, Betung harus sedikit memperlambat laju kendaraan. Hal ini dikarenakan adanya penyempitan jalur yang terdapat 2 jalur ketika tiba di Simpang G kilometer 11 yang dimana harus masuk ke 2 jalur. Nah, terjadinya penyempitan jalur sehingga kendaraan yang datang harus memperlambat laju kendaraan, membuat kendaraan lainnya ketika masuk ke simpang GKM 14. Dan juga polisi di sini sudah mengantisipasi untuk menurunkan personil jika terjadinya kepadatan dan juga kecelakaan-kecelakaan kecil lainnya karena kepadatan yang ada di jalan lintas Betung ini. Berikut petikan wawancara kami bersama Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Riki Moza. Laporan di seputaran Simpang Y, Kabupaten Banyuasin atau yang mengarah ke Palembang di Simpang Talang Betutu ini, untuk arus lalinnya cukup ramai. Namun terdapat beberapa antrian dikarenakan memang volume kendaraan yang meningkat dari arah Jambi. Selanjutnya yang dari arah Palembang, untuk volume kendaraan tidak terlalu banyak, namun dikarenakan adanya bottleneck atau penyempitan jalan, jadi sedikit bergantian mereka untuk melewati. Kami menyiagakan derek dari instansi samping untuk mengevakuasi apabila terjadi ada kecelakaan ataupun ada kendaraan yang mogok. Ya baik, dan juga antisipasi dengan menerjunkan personil di sejumlah titik apabila terjadinya kepadatan telah disiapkan. Terlihat juga Polres Banyuasin membagikan minuman bagi antrian karena memang kepadatan ini terlihat dari arus Banyuasin menuju kota Palembang. Dan kami juga menghimbaukan kepada pemudik untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mudik aman, mudik sehat. Kembali ke studio bersama kita. Baik, terima kasih Vita. Dan terima kasih juga kepada tim arus mudik dan arus balik yang bertugas hari ini, Nada, Afifah, Sari, serta Safita. Selamat bertugas, tetap jalankan protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Dan saudara, kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Diprediksi 8.000 pemudik akan datang dan berangkat dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badruddin II, Kota Palembang. Puncak arus balik pemudik di Bandara SMP 2 Palembang sudah mulai terjadi sejak kemarin 7 Mei 2022 dengan jumlah penumpang 7.000 sampai 8.000 penumpang yang datang dan berangkat dari Bandara SMP 2 Palembang. Eksekutif Jenderal Manajer Bandara Internasional SMP 2 Palembang Tommy Aris Dianto mengatakan, pada hari ini diprediksi jumlah pemudik akan kembali meningkat sekitar 8.000 bahkan lebih. Peningkatan jumlah penumpang disebabkan hari ini merupakan hari terakhir cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah. Sementara penambahan jumlah pesawat yang disiagakan untuk menyambut arus balik mudik Lebaran juga telah dilakukan. Seperti maskapai Lion Group sudah menambah penerbangan ke Cengkareng. Andi M. Said, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami